صادق الوعد العين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واتقوه لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahu a'lam. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui berkah ini saya mengajak kita semua bersyukur kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berharap sekaligus bermohon kedatangan kita di rumah Allah yang mulia ini bahagian dari pengabdian kita dan dicatat sebagai ibadah di sisinya. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita mohonkan ke Allah untuk disampaikan ke panggung yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah penting juga hati ingin mengingatkan diri hati sendiri selaku al-fakir dan jemaah seiman dan keyakinan untuk terus meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keikhlasan kita. Janganlah kita meninggalkan dunia ini sebelum dalam keadaan berserah diri atau belum memiliki amal sama sekali. Pada kesempatan ini ingin ajak kita semua merenung tentang persoalan memuliakan guru. Ini kaitan dengan hari guru yang kita lakukan kemarin di tanggal 20 itu. Kalau hati bisa jujur, guru itu sesungguhnya dia pahlawan, walaupun dia tidak diberikan tanda kehormatan. Guru telah mengajar kita, guru telah mendidik kita, gurulah yang membimbing kita. Kalau hari ini kita sudah sampai pada realita hidup yang kita jalani seperti ini, itu tidak terlepas dari peran guru. Guru memang tidak pernah diberikan tanda penghargaan sebagaimana layaknya para pahlawan. Enggak pernah sama sekali. Tapi kontribusi mereka amat besar. Belum lagi kita masih banyak mendengar cerita sedih tentang perjalanan seorang guru. Tidak sedikit guru yang sakit di medan tugasnya. Ada lagi guru honorer dengan gajinya yang kecil. Itu pun setiap bulan terlambat untuk dibayar. Di pelosok negeri ini, saudaraku seiman dan sekeyakinan, kalau kita bisa mau jujur, masih banyak guru
yang menjangkau medan tugasnya dengan perjuangan yang teramat berat masih banyak. Tapi paling kurang begini, semua gambaran dan keadaan itu menunjukkan dedikasi seorang guru dalam keterbatasan ekonomi dan kesulitan tugas. Itulah. Selesaikah sampai di situ cerita kesedihan guru? Oh tidak, masih banyak. Dalam realita ada lagi guru yang mendapat perundungan, dibuli, disakiti, tidak dihormati oleh muridnya sendiri. Sedih, miris. Bersyukur setiap tahun masih ada hari guru. Khatib kalau nggak salah di tanggal 25. Itulah kemungkinan kesempatan kita buat memberikan penghargaan kepada para guru dalam pengabdiannya. Yang kita tahu mereka sering digelar pahlawan tanpa batas, bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu pahlawan tanpa batas, saudara. Mereka tidak pernah kenal waktu, terus dan terus mereka mau mengajarkan anak-anak kita, mentransfer ilmunya, mendidik anak-anak kita. Dari hatinya yang paling dalam, terkadang dia pernah berucap di tengah anak-anaknya. Apa kata mereka, para guru yang kita cintai? Anak-anakku, terus dan teruslah kalian belajar dengan tekun. Suatu saat Bapak harapkan kalian lebih sukses dari Bapak yang cuma tercatat sebagai seorang guru. Sedih. Ibu bapak guru kita nggak peduli. Ini mau anak siapa, lahir dari perut ibu yang mana, nggak peduli. Karena dia tahu seorang pendidik itu seorang pengajar yang memang ikhlas, bahwa kesuksesan buat anak-anaknya bahagia dari keberkahan dari ilmu yang dia curahkan kepada mereka. Makanya dia nggak peduli. Kalau dia nengok anak-anaknya yang lagi ceramah hebat, paling dia senyum-senyum. Itu dulu pernah saya ada. Masya Allah, itulah guru, saudara. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, tentu sebagai orang tua, kewajiban kita adalah memotivasi, mendorong anak-anak kita agar mereka belajar dengan tekun, agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa ini penting? Karena selain kewajiban dalam agama menuntut ilmu, dengan ketekunan akan membuka begitu banyak pintu kesuksesan yang bisa dimasuki oleh anak kita kelak. Cobalah kalau kita berpandang kepada kewajiban, ada berapa banyak ayat Al-Quran yang bersinggungan dengan ilmu pengetahuan. Agama ini pun diperkenalkan menjadi dasar perkenalkan pertama bukan lewat tauhid, tapi diperkenalkan pertama adalah anjuran untuk menuntut ilmu. Begitu penting ilmu dalam hidup. Tadi ayat sudah Pak Katib bacakan di awal. Belum lagi yang terdapat di surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan Allah memberikan janji yang sungguh-sungguh. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah derajat orang beriman, ditinggikan derajatnya orang yang berilmu beberapa derajat. Saudaraku, masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Rasul juga mengingatkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Ayo, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Masih banyak hadis-hadis begitu pentingnya persoalan ilmu.
dan merupakan sebuah kewajiban. Ayo dorong anak-anak kita agar mereka belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak kisah para ulama-ulama yang karena ketekunannya pada saat dia belajar, dia bisa menjadikan dirinya sebagai ulama yang hebat. Itulah belajar. Dia menguasai ilmunya, dia menciptakan karya-karya yang sampai saat ini masih kita nikmati dan masih kita baca. Dari mana itu semua? Dari kesungguhan, dari sungguh-sungguh, dari ketekunan belajar. Tapi apa yang perlu kita garis bawahi, saudaraku? Belajar saja tidak cukup. Hati ulangi. Belajar saja tidak cukup kalau tidak dibarengi oleh adab memuliakan guru. Ini penting. Hati ulangi sekali lagi. Belajar saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan adab memuliakan para guru. Makanya dari dulu ulama sudah banyak kali berpesan itu. Katakanlah Al-Imam Burhanuddin, beliau mengatakan bahwa seorang pelajar, kata beliau, bagaimanapun hebatnya, dia tidak akan mendapatkan ilmu, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya kecuali dia memuliakan ilmu, memuliakan orang yang berilmu sekaligus memuliakan guru, baru dia dapat ilmu dan manfaat. Merenung kita kan dengan kondisi anak-anak kita hari ini, makin diajar malah makin pecah. Benar ini, demi Allah kata sampaikan. Itu sebabnya kata Al-Imam Al-Burhanuddin, kata beliau, "Illam bi anna qadibil ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi taqdimil ilmi wa ahli wa taqdimil mustadi wa tawqirihi." Kata beliau, ketahuilah bahwa seseorang tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan manfaat ilmu, kata beliau, kecuali dengan memuliakan ilmu, kecuali memuliakan orang ahli ilmu, kecuali dengan memuliakan guru-gurunya dan menghormati guru-gurunya, barulah dia dapat ilmu. Kalangan orang-orang sukses pasti dia menghormati gurunya, pasti. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, memuliakan guru para prinsipnya adalah kewajiban para pelajar. Agama mengingatkan betul itu, dan itu yang kita lupakan. Siapa saja yang pernah belajar sesuatu ilmu pada seseorang, kata para ulama, maka dia wajib menghormati dan memuliakan orang tersebut. Wajib. Dan kalau kita mau jujur, memuliakan guru itu adalah sikap, etika sekaligus teladan para ulama. Mereka sudah memberikan contoh yang teramat besar, hebat. Bagaimana seharusnya kita memuliakan guru-guru kita yang mulia? Ada satu contoh di negara Bukhara. Sekarang jadi ibu kota provinsi Bukhara. Kalau khatib tidak salah di negara Uzbekistan. Ada seorang ulama besar terkenal di negaranya. Satu hari dia memasuki majelis ilmu, dia melakukan taklif di sana. Duduk beliau dengan tekun memandangi semua anak-anak dan jamaah yang menuntut ilmu. Diberikannya pelajaran dengan lembut. Tapi ada yang aneh. Ketika dia dengan duduk tiba-tiba berdiri, dia menundukkan kepalanya. Duduk lagi dia, nggak lama berselang berdiri lagi dia, menundukkan lagi kepalanya. Itu dilakukan berulang kali.
Tadi ada anak guru saya yang lagi berlari-lari di halaman masjid. Allahu Akbar, mulia kali ulama. Sekali-sekali dia nongol di pintu masjid, maka saya berdiri, saya menundukkan kepala, saya memuliakan guru saya. Merenung gak kita bagaimana anak-anak kita hari ini kepada gurunya? Benar. Kalau kita mau nangis kita demi Allah. Itu teladan ulama besar. Baru tinggal anak gurunya dia berdiri menundukkan kepala, berdiri lagi menundukkan kepala dalam bentuk memuliakan gurunya, bukan merendahkan dirinya, bukan. Oh, saudaraku seiman dan sekeyakinan, itu sebabnya benar kata para ulama, memuliakan guru itu sama dengan memuliakan ilmu. Orang yang gak memuliakan guru itu artinya dia gak memuliakan ilmu. Dan orang yang tidak memuliakan ilmu, dia gak akan dapat ilmu. Lagi-lagi merenung, jangan-jangan ini adalah sebab kenapa anak kita semakin jauh dari akhlak yang baik hari ini. Di antara 100 paling ada 1, 2, 3 orang yang lain. Kata ulama, ku mu'akkiran li mu'allimika mu'addima lahu fa inna taqdima min taqdimil ilmi wa la yanalul ilma illa bi taqdimi wa taqdimil ahli. Ketahuilah, jadilah kau yang kata para ulama, jadilah kamu orang yang memuliakan dan menghormati ilmu. Karena ilmu tidak engkau dapatkan kecuali dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu adalah memuliakan guru, memuliakan yang ahli ilmu. Begitu penting ternyata memuliakan guru itu. Sehingga potret dari seseorang murid yang memuliakan guru akan dapat terpancar pada perilakunya. Dihargai orang, ilmunya bermanfaat, dan hati pun bisa berdiri di mimbar ini demi Allah karena guru, karena dan memuliakan ilmu. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan dengan jujur, kata beliau begini, aku ini, kata Ali, adalah budak bagi seorang guru yang telah aku belajar darinya walaupun satu guru. Beliau mengakui dirinya di depan gurunya, aku ini budak. Kepada siapa yang pernah mengajarkan aku, walau satu huruf sekalipun, kata Ali, terserah dia, mau dia jual aku, mau juga dia jadikan aku sebagai budak, tafadhal, kata Ali, silakan. Yang jelas aku adalah budak dari seorang guru yang pernah mengajariku. Masya Allah, begitu deretan agama dan tausiah yang menganjurkan kita semua betapa pentingnya memuliakan guru. Dan memuliakan guru itu akan berdampak keberkahan ilmu, akan berdampak kepada ilmu, kepada anak-anak kita. Keberkahan itu bisa jadi akhlaknya, bisa jadi sikapnya, bisa jadi tawadhunya. Tapi kalau kondisi hari ini berapa banyak anak sudah tidak lagi memuliakan ilmu, apa yang terjadi? Sementara proses belajar mengajar di sekolah tidak cuma dituntut buat untuk mengisi ini, enggak, juga mengisi ini.
tetapi dia tidak benar. Pada saatnya nanti kepintarannya akan menguntungkan dirinya sendiri dan tidak peduli merusak orang lain, merusak lingkungannya, merusak negaranya, merusak semua kewajiban yang diberikan kepadanya. Itu hati teringat. Ini sebagai mungkin kesimpulan dari khotbah kita hari ini. Kesimpulan pertamanya bahwa ayo beri pemahaman kepada anak-anak kita, berikan mereka taklim, ajarkan mereka tentang satu sikap memuliakan guru. Tidak cukup dengan ketekunan dan kesungguhan belajar, dan begitu banyak ulama-ulama besar yang berangkat dari memuliakan guru bukan karena ilmunya. Makanya dulu ada banyak ulama dan salah satunya mengingatkan kita bahwa ayo proses belajar mengajar tidak cuma mengisi otak tapi mengisi kalbu. Sebab kalau orang hanya diisi otaknya nggak diisi hatinya, dia pasti akan jadi orang sombong. Kalau dia diisi hatinya dan tidak diisi otaknya, sudah barang tentu dia jadi sampah masyarakat. Kalau dia tidak diisi hatinya dan tidak diisi otaknya, tidak diisi hatinya, maka dia akan berubah menjadi binatang. Tapi yang hebat adalah kalau diisi otaknya, diisi hatinya, lahir sikap memuliakan guru, maka itulah manusia yang kalibernya di atas malaikat. Ayo ciptakan malaikat-malaikat kecil yang ada di rumah kita, supaya mereka menyayangi dan menghormati kita, sekaligus menghormati gurunya, sekaligus manfaat buat kehidupannya di masa yang akan datang. Ini aja barangkali sebagai renungan pada khotbah kali ini. Banyak tentu